Konferensi tingkat tinggi KTT G20 terlaksana harmonis dan penuh hikmat. Pertemuan para pemimpin negara di Bali 15 hingga 16 November kemarin membawa hal menarik yang bisa jadi perbincangan hangat berbagai media internasional. Mulai dari momen kedatangannya di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, momen saat bertemu Pak Jokowi, hingga ada yang dibawa salfok dengan penampilan para presiden beserta ibu negara yang terlihat sangat anggun. Menarik kita bahas. Group of 20 atau yang dikenal dengan sebutan G20. Inilah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. 19 negara, satu lembaga Uni Eropa terhimpun di dalamnya. KTT G20 kali ini, Indonesia menjadi tuan rumah untuk kali pertama, mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, atau Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Penunjukan Indonesia sebagai presidensi G20 2022 telah diumumkan 2 tahun lalu saat berlangsungnya G20 Arab Saudi di Riyadh 21 hingga 22 November 2020. Kala itu, Indonesia ditetapkan untuk memegang presidensi G20 dari tanggal 1 Desember 2021 hingga akhir tahun 2022. Dengan penuh hormat, Indonesia jadi tuan rumah KTT G20 yang ke-17. Yap, tepat sekali, diadakan di Bali. Sebagai provinsi pariwisata yang telah mendunia, tentu sambutan penuh gaya khas Bali dipersembahkan. Layaknya sambutan hangat yang pernah didapatkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraannya di Government House Selandia Baru di Wellington, 19 Maret 2018. Presiden Jokowi disambut oleh Gubernur Jenderal Selandia Baru, Sir David Gascoigne, dengan tradisi Honggi khas suku Maori, yakni dengan cara saling bersentuhan hidung. Seperti ketika presidensi dan Madam Peng tiba di bandara, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Senin 14 November 2022. Seraya presidensi dan Madam Peng berjalan menuju kendaraan yang sudah disiapkan menuju penginapan. Mereka disambut dengan tarian khas Bali. Disusul dengan kedatangan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang tampak tersenyum dengan sambutan khas Bali. Tak berselang lama, ada Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Beberapa jam sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba lebih dulu, yang bahkan langsung melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Potret berikut memperlihatkan Presiden Turki bersama Ibu Negara, Emin Erdogan, berjalan keluar pesawat kepresidenan. Setibanya di Terminal VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, 14 November lalu, tampak juga Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, turut hadir KTT G20. Sehari sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen didampingi Menteri Kominfo Johnny Glick tampak berjalan menuju Terminal VVIP Bandara Igusti Ngurah Rai di tengah para penari Bali. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunggangi Limousine the Best setelah mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dengan pesawat kepresidenannya. Biden disambut Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan suguhan tarian pedet. Begitu juga dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang sama disambut dengan tarian tradisional setempat ditemani dengan Pak Sandiaga Uno. Kalau ini ada Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, tiba dengan pesawat kepresidenan UK berjalan di tengah para penari. Tercatat sebanyak 17 orang hadir dalam konferensi. Beberapa pemimpin negara tidak memenuhi undangan hadir, yakni dari Rusia, Meksiko, Brazil, dan Ukraina. Presiden Rusia dan Ukraina tidak hadir karena konflik kedua negara yang harus diselesaikan. Namun Rusia tetap mengirimkan Menteri Luar Negeri, Sergei Lavrov. Sementara Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, disebut masih dalam masa transisi setelah pemilihan umum di negerinya. Adapun Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador tidak hadir karena memang disebut tidak pernah keluar dari negaranya.
KTT G20 Bali ini sangat diharapkan untuk membahas penyelesaian krisis global yang sudah berlangsung sejak dahulu. 19 negara dan Uni Eropa memang membuat forum untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi begitu hebat, sekitar tahun 1997 hingga 1999. Nah, salah satu agenda di forum G20 termasuk menyoal kecaman terhadap sikap Vladimir Putin terhadap Ukraina, yang sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian global. Harapannya tentu saja memperkuat koordinasi global melawan tantangan ekonomi. Bersama Uni Eropa, Presiden Joko Widodo ingin mendorong agar perundingan melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement mengalami kemajuan yang signifikan. Bukan hanya untuk Indonesia, Jokowi selaku Ketua ASEAN 2023 pun menginginkan kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa kian meningkat. Dalam penyambutan para petinggi negara, ada yang tak kalah menarik ketika Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bersama Ibu Negara Korsel tiba di Bali. Kecantikan wajah Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyon Hee tuai pujian warganet. Wajahnya yang sangat ayu, banjir pujian. Awet muda katanya. Usianya udah 50 tahun loh. Cantik banget ya. Tapi nih, dari kedatangan para petinggi negara, ada hal yang tak kalah menarik tersorot pemberitaan media internasional, yakni souvenir arak Bali, salah satu oleh-oleh KTT G20 Nusa Dua Bali. Yap, tentu saja minuman ini diproduksi langsung dari petani lokal. Terbuat dari bahan lontar dan kelapa, dicampur dengan rempah, madu, dan buah-buahan, sampai menghasilkan varian rasa yang bikin candu. Selain souvenir, hal yang tak luput dari perhatian media yang selalu terlihat pertama di berbagai tempat wilayah penyelenggaraan KTT G20 di Bali, yakni logo yang digunakan. Ternyata bukan sekadar logo, ada makna dari pemilihan logo yang dipakai. Siluet gunungan pada logo G20 Indonesia 2022 memiliki arti perpindahan babak menuju pemulihan ekonomi dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sementara motif kawung yang terdapat pada gunungan bermakna semangat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Warna merah gunungan tak lain ialah simbol dari bagian bendera Indonesia. Warna biru pada tulisan G20 Indonesia 2022 melambangkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Dan di tengah gunungan juga terdapat salur tanaman, merepresentasikan semangat pemulihan hijau, inklusif, serta berkelanjutan. Wow, logonya benar-benar Indonesia banget loh ini. Logonya keren, souvenirnya. Satu lagi, wajah Indonesia jadi tuan rumah KTT G20. Pastinya infrastruktur di Bali. Untuk itu pemerintah mempersiapkan jalan tol yang menghubungkan antara Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Nusa Dua, yang sudah ditata ulang menjadi lebih cantik. Sedangkan untuk penginapan delegasi, kawasan Nusa Dua menyediakan sejumlah hotel dan villa eksklusif dengan pelayanan terbaik. Wah, bangga rasanya ya, Indonesia bisa menjamu para petinggi negara dengan kesan indah. Kesuksesan G20 pastinya jadi tanggung jawab bersama seluruh negara G20. Semoga Indonesia makin terpandang dan sukses untuk kita semua.